Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kepada yang terhormat Ustadz Ibnu Ahmad selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil artikel kami atau hasil diskusi kami mengenai materi manajemen humas dan layanan dalam manajemen pendidikan Islam. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Fitri Asi, kemudian ada rekan saya Nabila Nurbaiti Zulaini dan juga Aisyah Salma Mufida dari kelompok 11 Manajemen Pendidikan Islam kelas A. Langsung saja kami akan menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pemateri pertama oleh saya sendiri, yaitu pengertian manajemen humas. Jadi, sebelum ke pengertian manajemen humas, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu humas. Jadi, humas itu merupakan kependekan atau singkatan dari hubungan masyarakat. Nah, sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan baik dan berkualitas tentunya merupakan lembaga pendidikan yang dapat berinteraksi atau berkomunikasi bahkan sampai bekerja sama dengan masyarakat. Tentunya hal ini juga menjadi alasan bahwa sekolah atau lembaga pendidikan itu harus menyediakan bagian khusus yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat luas. Seperti itu. Jadi, humas ini menjadi jembatan penghubung antara sekolah atau lembaga tersebut dengan masyarakat sekitar maupun masyarakat secara luas. Kemudian kita masuk mengenai pengertian dari humas itu sendiri. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan, humas itu hubungan masyarakat. Dalam bahasa Inggris berarti public relation. Merupakan kegiatan komunikasi khusus dalam upaya penyebaran informasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau tujuan yang diharapkan. Nah, kemudian humas ini sebagai media komunikasi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat luas. Maka pencitraan atau citra positif terhadap lembaga pendidikan ini dapat dibangun melalui peran aktif manajemen humas dalam memberikan image atau gambaran terhadap suatu lembaga pendidikan tertentu. Dalam hal ini yaitu Lembaga Pendidikan Islam atau LPI. Kemudian ada juga pengertian humas menurut beberapa ahli. Di antaranya saya mengambil di sini menurut Suryo Broto. Jadi, humas itu sebagai kegiatan melakukan publikasi tentang kegiatan organisasi yang harus diketahui oleh pihak atau masyarakat secara lebih luas. Kemudian ada juga menurut Bonar, yakni sebagai usaha sadar yang bertujuan mempengaruhi orang lain melalui komunikasi yang disampaikannya, agar dapat berpikir baik, menghargai, mendukung, serta bersimpati terhadap organisasinya. Kemudian ada juga menurut Herimanto, yakni humas itu adalah proses interaksi yang bertujuan menciptakan opini publik yang saling menguntungkan, menanamkan kepercayaan yang baik, serta dapat menumbuhkan citra positif dari publik. Kemudian ada juga menurut Hidayah, humas sebagai usaha yang direncanakan secara terus-menerus guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dengan masyarakatnya, seperti itu. Jadi humas itu seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa menjadi sebagai jembatan atau penghubung antara pihak internal dari lembaga tersebut maupun ke pihak luar atau eksternal. Kemudian manajemen humas itu merupakan gabungan dari dua kata atau dua konsep, yaitu yang pertama manajemen dan yang kedua adalah humas. Nah, manajemen humas ini dapat diartikan sebagai pengaturan tentang hubungan masyarakat, baik itu internalnya maupun eksternal, yang berkaitan dengan citra lembaga pendidikan yang bertujuan agar image kualitasnya itu tetap image kualitas dari lembaga tersebut, lembaga pendidikan tersebut tetap mendapat perhatian masyarakat. Bahkan mengalami perubahan dan pengembangan, yaitu
dalam hal ini kegiatan humas itu dilakukan dimulai dari perencanaan, terus kemudian pelaksanaan, dan nantinya akan ada evaluasi seperti itu. Kemudian selanjutnya yakni manajemen humas menurut perspektif Al-Quran. Next slide. Jadi di dalam Al-Quran sudah tercantum atau sudah termaktub mengenai konsep berkomunikasi, di antaranya itu ada ta'aruf, saling mengenal, tafahum, saling memahami, terus tarahum, saling mengasihi, dan juga ta'awun, saling kerjasama. Ada di dalam Al-Quran itu, di antaranya ada di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, kemudian ada juga di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2, ada juga di Surat An-Nahl ayat 125, kemudian ada juga ditegaskan lagi di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 112, di mana penjelasan dari beberapa ayat tersebut yang sudah tercantum di dalam firman Allah, ayat tersebut menganjurkan untuk berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan kualitas yang baik pula. Maka orang yang mendapatkan informasi itu akan mempunyai anggapan baik dan mengikuti adanya ajakan dari orang yang mengajak. Selain itu juga menjelaskan bahwa sangat penting hubungan kepada Allah dan juga kepada manusia. Dalam hidup ini, dalam kehidupan ini, kita sebagai manusia harus seimbang antara hubungan vertikal dan hubungan horizontal, antara hubungan kepada Allah, hablum minallah wa hablum minannas, seperti itu. Jadi humas ini kan sebagai jembatan komunikasi antara pihak lembaga yang satu dengan yang lainnya, seperti itu. Jadi jika tidak melakukan hal tersebut, maka dilimpahkan kehinaan. Di dalam surat di dalam Al-Quran telah dijelaskan, jika tidak melakukan komunikasi atau melakukan hal tersebut, maka akan dilimpahkan kehinaan. Jadi dengan demikian, hubungan masyarakat itu sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Terutama dalam hal ini merujuk kepada humas atau hubungan masyarakat dari lembaga satu ke lembaga yang lainnya atau ke masyarakat luas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pemaparan materi pertama. Kemudian pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Aisyah Salma Mufidah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada moderator. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian manajemen humas, bagaimana perspektif dalam Al-Quran, juga bagaimana pendapat para ahli mengenai manajemen humas dalam lembaga pendidikan Islam. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang peran manajemen humas dalam lembaga pendidikan Islam. Di sini ada 5 peran, yaitu yang pertama, membina hubungan harmonis kepada komunitas, baik di lingkungan dalam maupun lingkungan luar lembaga pendidikan. Nah, di sini lingkungan dalam seperti guru, tenaga administrasi, kemudian karyawan, siswa, dan lain sebagainya yang berkecimpung di dalam lembaga. Sedangkan yang di luar lingkungan itu seperti orang tua, wali murid, masyarakat, dan segala sesuatu yang berhubungan di luar instansi lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, peran yang kedua dalam manajemen humas di sini membina komunikasi dua arah kepada komunitas dalam dan luar dengan menyebarkan pesan, informasi, juga publikasi hasil penelitian dan berbagai kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi dan menganalisis suatu opini atau berbagai persoalan, baik yang ada di lembaga pendidikan maupun yang ada di masyarakat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu peran manajemen humas di sini harus mampu mendengar aspirasi-aspirasi yang terdapat di dalam masyarakat. Kemudian bagaimana sih fungsinya? Next. Slide-nya di nah, di sini ada 10
Ya, 10 fungsi manajemen humas di dalam lembaga pendidikan Islam, yaitu seperti planning, perencanaan, organizing, activating, penggerakan, pengkoordinasian, pengarahan, pengawasan, motivasi, kemudian evaluasi, terus fasilitas, sama pemberdayaan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang 10 fungsi 10 poin fungsi manajemen humas dalam lembaga pendidikan Islam. Yaitu yang pertama planning. Planning fungsi ini mengenai perencanaan kegiatan yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, sampai kepada biayanya yang dibutuhkan. Nah, di sini planning ini, perencanaan ini dibagi jadi 3, yaitu perencanaan jangka pendek, menengah, juga panjang. Nah, hal ini sebagai syarat bagi setiap kegiatan manajemen atau administrasi. Dalam perspektif Islam disebut dengan niat yang baik. Kemudian organizing, pengorganisasian. Poin yang kedua yaitu organizing, kegiatan membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada orang lain yang terlibat dalam lembaga pendidikan. Nah, di sini dalam perspektif Islam disebut mujahadah, yaitu tiap yang beramal baik maupun buruk kepada Allah akan mendapat ganjaran sesuai apa yang diperbuat. Lalu fungsi yang ketiga, actuating, penggerakan. Nah, penggerakan dalam pelaksanaan humas sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan kepada anggota dengan sedemikian rupa sehingga mereka itu termotivasi dengan mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Maka perlu koordinasi antara kegiatan dan penggunaan waktu yang sesuai dan biasanya dilakukan oleh pimpinan lembaga pendidikan, dikoordinasi oleh seluruh instansi. Kemudian yang keempat itu ada coordinating, pengkoordinasian. Pengkoordinasian berarti menjaga agar masing-masing tugas yang telah diberi wewenang dan tanggung jawab itu dilaksanakan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan. Lalu yang kelima, pengarahan, leading. Pengarahan dilakukan agar kegiatan yang dilakukan ini bersama-sama tetap sesuai jalur yang ditetapkan. Tidak terjadi penyimpangan, agar berusaha supaya tidak terjadi penyimpangan yang mana menimbulkan terjadinya kesalahan dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, controlling, pengawasan. Nah, controlling identik dengan muhasabah diri dalam Islam. Controlling di sini sebagai upaya pengendalian, membina, pelurusan, begitu. Terus yang ketujuh itu motivasi. Nah, motivasi dalam humas sebagai rencana menuju kesuksesan dengan menghindari kegagalan hidup agar mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dalam perspektif Islam disebut ad-dafiyah. Kemudian facilitating, memfasilitasi. Fasilitas adalah semua hal yang dibutuhkan oleh humas dalam meningkatkan mutu manajemen sekolah yang ada. Nah, maka dari itu penting dalam suatu pendidikan Islam untuk memfasilitasi segala yang dibutuhkan oleh humas. Kemudian yang kesembilan, empowering. Empowering itu pemberdayaan. Nah, humas dalam pemberdayaan manajemen sekolah menjadikan pendidikan sebagai praktek pemberdayaan, di mana misi menjadikan manusia sebagai berbasis utama atau titik sentral. Untuk itu perlu direkonstruksi secara mendasar. Kemudian yang 10, evaluasi. Humas dapat dievaluasi atas kerja yang selama ini dilakukan dengan 2 kriteria. Yang pertama, efektivitasnya, dan kedua, efisiensinya. Itu tadi fungsi-fungsi dalam manajemen humas di lembaga pendidikan Islam. Kemudian selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen humas dalam lembaga pendidikan Islam. Yaitu di sini ada prinsip keterpaduan, berkesinambungan, kemudian berprinsip menyeluruh, sederhana, konstruktif, kesesuaian, dan juga
luas. Lalu strategi selanjutnya, strategi manajemen humas dalam lembaga pendidikan Islam. Nah, di sini ada 4 strategi yang wajib disertakan dalam manajemen humas. Di sini seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan. Nah, untuk perencanaan, strategi perencanaan ini dalam implementasi kehumasan di suatu lembaga pendidikan Islam itu perlu melihat 3 hal, yaitu analisis kebutuhan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan madrasah, kemudian yang kedua menciptakan dan melaksanakan visi, misi, tujuan, kebijakan, rencana, program, dan pengambilan keputusan bersama. Kemudian yang terakhir itu mengupayakan jaminan komitmen madrasah masyarakat sesuai tingkat kemajuan masyarakat. Lalu strategi yang kedua itu pengorganisasian. Nah, untuk tahap pengorganisasian adanya pembagian tugas melaksanakan program hubungan masyarakat, hubungan madrasah, hubungan suatu lembaga dengan masyarakat. Nah, untuk mengorganisasian dalam pelaksanaan tugas ini dilakukan secara bentuk tim yang solid dari madrasah di bawah naungan koordinasi kepala madrasah bersama wali murid, orang tua peserta didik, atau via komite madrasah. Gunanya apa? Agar terwujudnya program kehumasan di dalam madrasah. Jadi semua harus saling berkesinambungan di bawah koordinasi kepala madrasah. Kemudian ada pengarahan, strategi pengarahan. Nah, pada tahap pengarahan ini, di sini harus melihat yang pertama, bagaimana menciptakan hubungan madrasah dengan orang tua peserta didik. Yang kedua, bagaimana mendorong orang tua menyediakan lingkungan belajar yang efektif. Kemudian yang ketiga, mengadakan komunikasi dengan tokoh komunikasi. Yang keempat, mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta. Kemudian yang kelima, mengadakan kerjasama dengan organisasi sosial keagamaan. Selanjutnya ada pengawasan. Ya, ini yang keempat, yang terakhir. Itu pengawasan. Strategi pengawasan ini melihat pemantauan hubungan madrasah dengan masyarakat, bagaimana penilaian kinerja hubungan madrasah dengan masyarakatnya. Nah, di sini madrasah itu sebagai sebuah organisasi yang mana tidak boleh mengevaluasi dirinya sendiri tanpa melibatkan stakeholder. Nah, justru mereka itu yang mempunyai obsesi tentang madrasah tersebut. Nah, mereka tidak akan terkontaminasi oleh berbagai pertimbangan teknis yang akan mengganggu imajinasi gagasan-gagasan besar. Oleh sebab itu, perumusan berbagai gagasan ke depan itu harus diserahkan pada stakeholder madrasah yang bersangkutan. Begitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, langsung saja kepada pemateri yang ketiga, Saudari Nabila Nurbaiti Zulaini, kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen layanan dalam pendidikan Islam. Nah, di sini pengertian dari manajemen layanan adalah komponen penyempurna pendidikan. Nah, kata manajemen di sini berasal dari kata asing, yaitu manajemen, yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Nah, sedangkan kata layanan, apabila mendapatkan imbuhan P menjadi pelayanan, di sini dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen atau pelanggan dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh pihak pemberi layanan yang dimaksud untuk memecahkan masalah konsumen atau pelanggan. Nah, di sini definisi lain dari manajemen layanan yakni
sebagai proses penerapan ilmu untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan, dan menyelesaikan aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan pelayanan. Nah, definisi dari manajemen layanan ini seirama dengan hadis Nabi yang menghendaki umatnya untuk berlaku ihsan dalam segala hal. Nah, kemudian pelayanan dalam pendidikan Islam itu mencakup berbagai hal, seperti pelayanan pembelajaran, kemudian pelayanan kepegawaian, kemudian pelayanan keuangan, dan pelayanan kesejahteraan. Nah, kemudian dalam konteks manajemen layanan ini, manajer pendidikan Islam itu harus bersikap adil dan proporsional kendati ada perhatian khusus pada para guru. Nah, manajemen itu juga harus berpikir general, yakni berusaha secara maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada siapapun sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sebab apa? Sebab sebagai unit layanan jasa, ada banyak pelanggan yang harus dilayani oleh para pelaksana pendidikan. Nah, kemudian pelanggan pendidikan itu terdiri atas dua jenis, yakni ada pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Nah, adapun pelanggan internal itu seperti guru, kemudian pustakawan, kemudian laboran, teknisi, dan tenaga administrasi. Nah, sedangkan pelanggan eksternal yang merupakan pelanggan primer, yaitu siswa, kemudian pelanggan yang sekunder yaitu orang tua, kemudian pemerintah dan masyarakat, dan pelanggan tersier itu seperti pemakai atau penerima lulusan baik lembaga pendidikan yang lebih tinggi maupun dunia usaha. Next, slide selanjutnya. Nah, kemudian di sini madrasah atau lembaga pendidikan Islam itu dikatakan berhasil apabila mampu memberikan layanan yang sama atau melebihi harapan pelanggan. Nah, dilihat dari jenis pelanggannya, lembaga pendidikan Islam itu dikatakan berhasil jika yang pertama yakni peserta pendidik itu puas dengan layanan madrasah, misalnya puas dengan pelajaran yang diterima, kemudian puas dengan perlakuan guru, kemudian puas dengan fasilitas yang disediakan madrasah. Intinya, peserta didik itu menikmati situasi di madrasah selama belajar. Kemudian, selanjutnya yakni orang tua puas dengan layanan terhadap anaknya maupun layanan kepada orang tua. Misalnya, puas karena menerima laporan periodik tentang perkembangan peserta didik maupun program-program madrasah. Kemudian selanjutnya yakni pihak pemakai atau penerima lulusan itu puas. Karena apa? Karena menerima lulusan dengan kualitas sesuai dengan harapan. Kemudian guru dan karyawan itu puas dengan pelayanan madrasah, misalnya dalam pembagian kewajiban kerja, kemudian hubungan antar guru atau karyawan, dan honorim atau gaji dan sebagainya. Nah, jadi dengan demikian itu manajemen layanan itu sangat perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan Islam. Karena apa? Karena akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah, sehingga sehingga peningkatan kepercayaan tersebut itu dapat meningkatkan mutu pendidikan suatu lembaga. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga atas penyampaian materinya. Alhamdulillah, pembahasan materi sudah dijelaskan seluruhnya mengenai manajemen humas dan juga manajemen layanan dalam pendidikan Islam. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan, yang dapat kita paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika nanti ada pertanyaan, nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya atau di ruang yang berbeda, bukan di sini ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.